Bumi hanyalah titik kecil dari galaksi di mana di dalamnya terdapat triliunan planet-planet. Dan bagaimana jika bumi kecil kita ini ternyata mempunyai teknologi yang paling maju di antara planet-planet lain yang bisa dihuni sehingga kita menginvasi mereka seperti VOC memperbudak kakek buyut saya. Banyak sekali film-film bergenre alien yang bercerita tentang manusia bumi yang jadi korban, diinvasi, dipalak, digeli-geli, ini adalah salah satu film terbaik menurut saya. Dan saya yakin banyak di antara orang-orang yang ikut bikin film ini juga sependapat dengan saya. Ya karena nggak mungkin orang bikin film sendiri dijelek-jelekin sendiri. Oke, karena udah sore, sapi papa saya belum minum vitamin, belum dikomber. Langsung aja kita jam ke ceritanya. Berlatar di tahun 2154, di mana saat itu keadaan bumi sudah semakin sekarat akibat menipisnya sumber daya alam yang ada di bumi. Karena permasalahan itu, lalu Badan Pengembangan Sumber Daya Alam, alias kalau di film ini disebut sebagai RDA, mereka melakukan ekspansi besar-besaran sampai keluar angkasa demi memenuhi kebutuhan sumber daya di bumi. Cerita lalu berfokus ke seseorang bernama Jack Sully, seorang mantan marinir yang dulunya disegani, sekarang menyandang disabilitas dan diperlihatkan dia sudah menyerah dan bodo amat dengan hidupnya. Suatu malam, sesaat setelah dia diusir keluar karena ribut-ribut di dalam bar, dia dihampiri oleh dua orang agen yang menginformasikan kalau saudara kembarnya, seorang ilmuwan yang bekerja di RDA, telah wafat. Jack lalu diminta untuk ikut dengan mereka untuk mengurus saudaranya tersebut. Namun tujuan sebenarnya dari kedua orang itu ternyata adalah merekrut Jack untuk menggantikan saudaranya di dalam sebuah proyek penjelajahan di planet yang bernama Pandora. Jack dibutuhkan di sini karena dia memiliki gen yang sama dengan saudaranya, dan gen tersebut diperlukan untuk mengaktifkan sebuah avatar yang sebelumnya dimiliki oleh saudaranya tersebut. Singkat cerita, Jack lalu menyetujui tawaran itu setelah diiming-imingi bayaran di atas UMK Kota Jogja. Jack akhirnya memulai perjalanannya ke planet Pandora dan tertidur di sana selama hampir 6 tahun di dalam pesawat. Setelah sampai di sana, dia bertemu dengan kepala bidang penelitian bernama Dr. Chris dan asistennya yang bernama Dr. Nom, yang juga teman seangkatan saudara kembarnya. Di sini Jack baru dijelaskan semua yang perlu dia tahu tentang planet Pandora. Di antaranya adalah udara di sana yang tidak cocok bagi manusia dan bisa menyebabkan kematian jika dihirup. Dia juga mendengar kalau planet itu dihuni oleh spesies yang disebut sebagai Na'vi, makhluk yang hampir mirip manusia tapi berkulit biru dan tingginya di atas 5 meter. Nah, jadi diceritakan di sini untuk mengeksplor planet tersebut, manusia sudah menciptakan sebuah avatar yang dibuat dari tubuh seorang Na'vi dan dicampur dengan DNA manusia. Jadi kesadaran si manusia nanti ditransfer ke dalam tubuh avatar tersebut. Sementara tubuh asli si manusia dimasukkan ke dalam sebuah alat yang akan menghubungkan otaknya dengan tubuh avatarnya. Namun avatar itu hanya bisa diaktifkan oleh masing-masing pemilik DNA. Makanya di sini Jack diminta untuk menggantikan saudara kembarnya karena mereka memiliki DNA yang sama. Karena nanti mubazir soalnya kalau avatarnya nggak ada yang make. Singkat cerita, Jack dan Nom akhirnya mulai mencoba tubuh avatar mereka. Ceritanya buat kalibrasi dulu sebelum nanti terjun langsung ke wilayah asli Pandora. Diperlihatkan di sini Jack yang sangat kegirangan dan merasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Karena akhirnya setelah sekian lama duduk di kursi roda, dia bisa kembali berlari dan melompat walaupun dengan menggunakan tubuh avatarnya. Lanjut, setelah melakukan kalibrasi dan hasilnya oke, Jack lalu bertemu dengan seorang pilot bernama Trudy yang ditugaskan untuk mengantar mereka nantinya. Trudy juga memperkenalkan Jack kepada Kolonel Miles, ketua bidang keamanan yang memimpin di planet Pandora. Di sini Kolonel Miles menugaskan Jack untuk menjadi mata-matanya dan melaporkan semua yang nanti dilihatnya di suku Na'vi agar pihak militer bisa mengetahui kelemahan mereka. Dengan diiming-imingi pengobatan paling mutakhir untuk kakinya, Jack akhirnya menyetujui tawaran tersebut.
Jadi diceritakan kalau orang-orang yang berangkat ke Pandora ini terbagi menjadi dua kelompok. Yang satu kelompok militer dan satu lagi kelompok ilmuwan. Kelompok militer bertugas untuk membantu Departemen Sumber Daya Alam untuk menambang sebuah mineral yang bernama unobtainium, yang mana nantinya mineral tersebut akan dibawa ke bumi dan memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Sedangkan kelompok ilmuwan tujuannya adalah untuk riset ilmu pengetahuan dan membentuk hubungan baik dengan bangsa Na'vi. Namun karena dinilai terlalu memakan waktu dan biaya menjadi semakin membengkak, maka kelompok militer berniat melakukannya dengan paksa atau dengan kata lain menjajah bangsa Na'vi. Kembali ke cerita, Jake dan rombongannya akhirnya memulai ekspedisi mereka dengan menggunakan avatar masing-masing. Jake di sini karena basicnya adalah seorang marinir, maka perannya adalah untuk menjaga Norm dan Dr. Grace saat terjun ke lapangan. Lalu saat Dr. Grace dan Norm sedang asik mengambil sampel, perhatian Jake teralihkan oleh tanaman-tanaman bunga yang belum pernah dilihatnya. Dan tiba-tiba dari balik hutan, seekor binatang buas yang kalau di bumi mungkin sejenis macan, hewan tersebut menyerang Jake dan membuatnya terpisah dari rombongan. Karena panik, Jake malah berlari semakin jauh dan akhirnya tersesat di pedalaman hutan Pandora. Dengan berbekal ilmu survivalnya, Jake mencoba untuk bertahan di hutan sampai matahari terbit dan mengharapkan bantuan datang. Sampai akhirnya muncul seorang bangsa Na'vi perempuan bernama Neytiri yang menyelamatkannya dari ganasnya hutan Pandora. Setelah menyelamatkannya, Neytiri menyuruh Jake untuk pergi meninggalkan planet tersebut. Namun di tengah percakapan mereka, tiba-tiba Jake dikerubungi oleh beberapa makhluk terbang yang disebut Neytiri sebagai benih dari pohon jiwa. Neytiri melihat kejadian itu sebagai pertanda dan segera membawa Jake untuk bertemu dengan klannya. Ini pasti banyak yang bertanya-tanya, kok makhluk biru-biru bisa bahasa Inggris bang? Saya aja enggak. Nah, jadi sebelum Jake datang ke Pandora, ceritanya para ilmuwan udah sangat lama di situ, bahkan sejak Neytiri masih kecil. Dengan program sosialnya mereka bikin sekolah, bikin rumah sakit, saling interaksi ngajarin satu sama lain. Tapi saat manusia-manusia menemukan unobtainium di sana, barang yang mungkin seperti berlian di bumi jadi beda cerita. No Riku Gaming. Grace didn't miss it. Di sana Jake disambut dengan agak sinis terutama oleh Sute, calon penerus pemimpin bangsa Na'vi sekaligus calon suaminya Neytiri. Dia juga bertemu dengan kedua orang tua Neytiri yang kebetulan adalah pemimpin Na'vi yang sekarang. Setelah melewati perdebatan, ibunya Neytiri yang berperan sebagai dukun agung di sana memutuskan untuk memperbolehkan Jake tinggal di klan itu untuk mempelajari adat istiadat setempat. Karena menurutnya para benih pohon jiwa yang mengerubungi Jake sebelumnya adalah pertanda baik yang diberikan oleh alam semesta. Jake akhirnya memulai kehidupannya di sana dan begitu dia tertidur, dia langsung kembali ke tubuh aslinya di markas. Come on back, kid. Come on. Di sini Jake langsung melaporkan apa yang dialaminya kepada Kolonel Miles dan Dr. Grace. Dia lalu diberikan waktu 3 bulan oleh Kolonel Miles untuk membujuk para Na'vi agar pindah dari lokasi mereka sekarang. Karena menurut laporan Jake, lokasi tempat para Na'vi itu tepat berada di atas sumber unobtainium dan mereka sedang merencanakan penambangan di daerah tersebut. Jika dalam waktu 3 bulan Jake gagal meyakinkan para Na'vi untuk pindah, maka pihak militer akan mengambil alih dan merebut wilayah tersebut dengan paksa. Sampai di sini Dr. Grace yang mulai curiga dengan kesepakatan Jake dengan Kolonel Miles, dia lalu memutuskan untuk mengisolasi tim mereka ke laboratorium lama mereka di atas gunung selama 3 bulan ke depan dengan maksud agar Jake tidak membocorkan hal-hal yang bisa membahayakan para Na'vi. Grace explained it to me. Setelah kembali ke dunia Na'vi, Jake mulai diajarkan cara berburu dan bahasa para Na'vi. Neytiri juga mengenalkannya pada kendaraan para Na'vi yaitu seekor ikran pakai R. Mirip-mirip kayak naga level 1 yang masih belum bisa nyembur. Dia mengatakan bahwa suatu saat Jake harus memilih satu ikran sebelum resmi menjadi seorang warrior Na'vi. Beberapa waktu berlalu, setelah Jake akhirnya mulai terbiasa berburu dengan cara Na'vi, Sute lalu mengajaknya dan rombongan Na'vi muda lainnya menuju ke daerah Gunung Terbang, tempat para ikran bersarang.
Setelah melalui medan yang ekstrim, di sini Sute menyuruh Jake untuk memilih satu ikran untuk dirinya. Jake yang masih nol tentang perburuan ikran diberitahu oleh Neytiri cara mendapatkannya. Pertama, sebelum mengambil ikran, dia harus lebih dulu dipilih oleh hewan tersebut. Dan sebagai tanda kalau dia dipilih adalah salah satu ikran itu akan mencoba menyerangnya. Jake harus menaklukkan ikran yang menyerangnya dan menghubungkan dirinya dengan hewan tersebut dengan cara mengkonekkan saraf-saraf yang ada di ujung rambutnya dengan saraf milik ikran. Dengan bimbingan dari Neytiri, Jake akhirnya bisa mendapatkan satu ikran yang kini terhubung dengan dirinya. Sampai di sini tanpa disadari, Jake dan Neytiri menjadi semakin dekat satu sama lain. Lalu diperlihatkan saat mereka berdua sedang terbang mengendarai ikran, tiba-tiba mereka diserang oleh salah satu ikran legenda yang ukurannya berkali-kali lipat dari ukuran ikran biasa yang juga disebut sebagai Toruk. Kebalik bahaya nih. Neytiri menceritakan kalau dalam sejarah Na'vi, hanya beberapa orang saja yang dapat mengendalikan Toruk. Dan siapapun yang berhasil mengendarainya akan dihormati dan dianggap sebagai pemimpin. Kakek buyutnya Neytiri adalah salah satu di antaranya. Singkat cerita, 3 bulan berlalu dan tim peneliti Avatar harus kembali ke markas besar. Di sini Kolonel Miles langsung mengultimatum Jake soal misinya. Namun di sini Jake berusaha meyakinkannya dan meminta waktu sedikit lagi agar bangsa Na'vi sepenuhnya percaya kepadanya. Balik ke dunia Na'vi, akhirnya upacara pembaptisan Jake pun tiba. Dia akhirnya resmi menjadi salah satu dari bangsa Na'vi. Setelah upacara tersebut, Neytiri lalu mengajaknya ke wilayah Pohon Jiwa, sebuah tempat sakral bagi bangsa Na'vi, di mana melalui pohon itu, mereka bisa mengakses memori para leluhurnya. Di tempat itu, Jake lalu melamar Neytiri untuk menjadi istrinya, dan Neytiri pun dengan senang hati menerima tawaran tersebut. Karena Oyo belum buka cabang di daerah sana, mereka akhirnya tertidur dan bermalam di sana. Keesokan paginya, Neytiri dibuat kaget karena ternyata bulldozer-bulldozer milik RDA sudah berada di sana dan merobohkan pohon jiwa. Tanpa mengetahui rencana itu, Jake berusaha menghentikannya, namun usahanya sama sekali tidak berhasil. Dia akhirnya naik ke atas bulldozer tersebut dan menghancurkan kamera-kamera bulldozer itu. Dan dengan cepat para tentara yang berjaga langsung menembakinya. Di sisi lain, pihak militer berhasil mengidentifikasi Jake saat dia sedang berusaha menghancurkan kamera. Hal itu membuat Kolonel Miles curiga dan dia mendatangi tim Avatar di lab mereka. Sementara itu, Jake dan Neytiri akhirnya sampai di kediaman para Na'vi dan langsung membujuk mereka agar mau pindah dari tempat itu. Namun, saat Jake sedang menceritakan kejadian di Pohon Jiwa, Sute tiba-tiba datang dan menyerangnya. Dia menuduh Jake telah melakukan tindakan tidak senonoh dengan Neytiri. Namun Neytiri menyangkalnya dan berkata kalau mereka berdua sudah secara resmi menjadi pasangan karena sudah menyatukan syaraf-syaraf mereka satu sama lain. Kembali ke lab tim Avatar, di sini Kolonel Miles akhirnya berhasil menarik mereka dari tubuh avatarnya. Dan lewat vlog laporan yang dibuat Jake setiap hari, diketahui bahwa para Na'vi di sini tidak akan pernah mau direlokasi dan menyerahkan rumah mereka. Hal itulah yang membuat Kolonel Miles berinisiatif untuk mengambil jalan kekerasan dengan menghancurkan tempat tinggal para Na'vi. Namun, Dr. Grace mengatakan kalau mereka melakukan hal itu sama saja seperti menghancurkan planet Pandora karena pohon tempat mereka tinggal berfungsi seperti otak pada manusia di mana semua hal terhubung dan berpusat di sana. Pihak RDA akhirnya memberikan kesempatan terakhir kepada tim Avatar untuk memindahkan para Na'vi. Karena sudah diputuskan apapun yang terjadi dalam waktu 1 jam ke depan, mereka akan melakukan pengeboman. Tanpa membuang waktu lama, Jake dan Dr. Grace kembali ke tubuh avatar mereka dan mengatakan semua kepada Na'vi. Jake juga terus terang dengan tujuan awal mereka datang ke sana. Namun dia berkata kalau sekarang semuanya telah berubah dan dia sepenuhnya berpihak pada para Na'vi. Karena merasa kecewa dengan Jake dan Grace,
Kepala suku akhirnya memutuskan untuk menahan mereka dan para Na'vi bersiap untuk berperang dan mempertahankan rumah mereka. Dan akhirnya geger geden pun terjadi. Militer mengirimkan pesawat-pesawatnya dan mulai memasuki wilayah Na'vi. Karena nggak ngerti dengan kendaraan tempur manusia, para Na'vi mencoba menyerang dengan menggunakan panah. Namun tentu saja usaha mereka sia-sia. Militer lalu mulai menembaki para Na'vi dan pohon tempat tinggal mereka, dan dengan cepat membuat tempat itu porak-poranda. Para Na'vi pun mencoba untuk melarikan diri dan di sini diperlihatkan ibunya Neytiri sambil bersedih membebaskan Jake dan Dr. Grace yang masih terikat. Dia lalu mengatakan kepada mereka berdua jika mereka benar-benar di pihak Na'vi, maka mereka berdua harus menolong para Na'vi. Gak lama berselang, pohon tempat tinggal para Na'vi perlahan-lahan mulai roboh karena terus-terusan dibombardir oleh pihak militer. Saking besarnya pohon itu, akhirnya malah menimpa ratusan Na'vi di bawahnya yang lagi apes. Setelah tumbangnya pohon itu, diperlihatkan Neytiri yang sedang menyisir lokasi untuk mencari rekan-rekannya yang mungkin masih bisa diselamatkan. Dan di sini dia menemukan ayahnya yang sekarat dengan dada yang terluka parah. Di sini Jake melihat Neytiri dan mencoba untuk mendekatinya. Namun karena sudah terlanjur kecewa, Neytiri menolaknya mentah-mentah dan menyuruhnya untuk tidak lagi mendekatinya. Singkat cerita, karena dinilai menghalangi rencana RDA, Jake dan Dr. Grace dikeluarkan paksa dari mesin yang otomatis membuat mereka terlock out dari tubuh avatarnya. Mereka bersama dengan Dr. Nom akhirnya ditahan. Namun secara tidak terduga, tiba-tiba Trudy, pilot militer mereka yang agaknya lebih pro ke para ilmuwan, dia datang dan membantu mereka melarikan diri dari ruang tahanan. Mereka mengambil salah satu helikopter yang diparkir dan memindahkan pos lama mereka ke pusat daerah pohon jiwa. Namun sayangnya dalam proses mereka melarikan diri, Dr. Grace terkena tembakan di bagian perut dan membuatnya jadi tidak berdaya. Karena tidak mempunyai banyak waktu, Jake lalu kembali ke tubuh avatarnya dan berniat akan meminta bantuan bangsa Na'vi. Namun di sini dia sadar bahwa dia dan Grace telah dicap sebagai pengkhianat bagi bangsa Na'vi dan tidak mungkin perkataannya akan didengarkan oleh bangsa Na'vi. So Jake berpikir kalau dia harus datang dengan sesuatu yang baru yang tidak bisa disangkal oleh bangsa Na'vi. Jake lalu memanggil ikrannya dan dia berniat akan menjinakkan Toruk, sang hewan legendaris bintang 5. Ketua kelas. Sementara itu di sisi lain, para Na'vi yang tidak tahu lagi harus kemana, akhirnya berkumpul di satu-satunya pohon jiwa yang masih tersisa sambil terus berdoa sebisanya. Lalu tidak berselang lama, mereka mendengar suara angin kencang dari arah belakang mereka yang ternyata itu adalah Jake yang datang dengan mengendarai Toruk. Tentu saja hal itu membuat para Na'vi terkejut, terutama Neytiri yang sama sekali tidak mengira kalau Jake mampu menaklukkan hewan legenda tersebut. Kedatangannya bersama Toruk otomatis membuatnya dihormati dan dianggap seolah-olah sebagai utusan dari dewa mereka. Di sini Jake lalu meminta izin untuk mengajak Sute bekerja sama dan Sute pun langsung menghormati seorang pengendara Toruk. Lalu sebelum berangkat geger geden yang kedua, Jake menyerahkan Dr. Grace yang sedang terluka kepada para Na'vi dan meminta mereka untuk menyelamatkannya dengan mentransfer jiwa dari tubuh aslinya ke tubuh avatarnya. Para Na'vi lalu membuat ritual untuk menyelamatkan Dr. Grace. Namun sayangnya sebelum ritual itu selesai, Dr. Grace keburu meninggal karena luka yang dideritanya sudah terlalu parah. Lalu setelah mengikhlaskan kepergian Dr. Grace, Jake dan Sute lalu mulai mengumpulkan semua klan bangsa Na'vi yang lain yang tersebar di seluruh benua. Singkat cerita, dengan berita kalau pengendara Toruk telah kembali, membuat semua bangsa Na'vi yang tersebar mulai bersatu dan mereka dapat mengumpulkan ribuan prajurit untuk melawan para manusia. Dia juga menyempatkan berdoa kepada pohon jiwa untuk membantunya dalam pertarungan kali ini. Di sisi lain, pihak militer juga menyadari kalau jumlah para Na'vi yang berkumpul di daerah pohon jiwa berkembang dengan sangat cepat.
So, mereka membuat rencana dadakan dengan menggempur wilayah itu menggunakan pesawat pengebom. Balik ke para navi, mereka lalu membentuk dua kelompok, satu angkatan udara dan satu angkatan darat, dan menunggu mereka di pegunungan terbang tepat di mana sinyal agak terganggu yang membuat bangsa manusia kesulitan membaca radar. Lalu setelah pesawat militer masuk ke dalam area mereka, para navi di kelompok angkatan udara bertugas menjatuhkan helikopter militer dengan melakukan penyergapan dari atas. Sementara kelompok yang ada di darat menyerang para tentara yang menyisir lokasi dengan menggunakan skin robot. Namun, memang karena perbedaan besar dari sisi teknologi perang, di mana di sini panah versus senjata api, para navi darat langsung diajar habis oleh pihak militer yang menyerang membabi buta dan salah satu tembakannya mengenai Dr. Noon. Di lain sisi, Kolonel Miles yang melihat Jake sedang mengendarai Toruk, Kolonel Miles langsung mengincarnya dan menembakinya habis-habisan. Untungnya Jake dapat bergerak lincah dan berhasil keluar dari jalur tembakan Kolonel Miles sambil memancingnya bergerak ke tempat yang lebih bundet. Disinilah tiba-tiba Trudy muncul dan mulai menembaki pesawat Kolonel Miles. Namun sayangnya pesawat Trudy juga terkena tembakan yang membuat pesawatnya piring dan akhirnya terkena misil. Di lain sisi diperlihatkan Neytiri dan ikranya yang juga terkena tembakan dan akhirnya jatuh di medan perang. Disinilah dia mulai menyadari bahwa sudah tidak ada lagi harapan menang untuk bangsa Na'vi. Sute yang mungkin juga menyadari hal yang sama, memilih untuk melakukan serangan bunuh diri dengan melompat ke dalam pesawat pengangkut bom. Di sini dia berhasil menyingkirkan beberapa orang sampai akhirnya dia tertembak dan jatuh dari pesawat. Para Na'vi yang sudah mulai putus asa akhirnya memilih untuk mundur dan masuk jauh lebih dalam ke hutan Pandora. Namun disinilah keajaiban mulai terjadi, di mana para robot yang tadinya menembaki mereka tiba-tiba merubah haluannya. Ternyata puluhan badak, kupu-kupu, hewan langsung menyerbu mereka dan menyapu pertahanan angkatan darat pihak militer. Begitu juga di sisi udara, ratusan ikran-ikran liar tiba-tiba datang dan langsung menyerang pesawat-pesawat tersebut. Neytiri yang menyaksikan hal itu mulai kembali optimis dan yakin kalau dewa sudah menjawab doa-doa para Na'vi dan membantu mereka mempertahankan rumah mereka. Di sini Neytiri juga mendapatkan hewan baru mirip jaguar yang juga lumayan langka, tapi belum legend, epic. Di sisi lain, Jake langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk menaiki pesawat pengebom dan meledakkan granat ke dalam salah satu mesinnya yang membuat pesawat itu akhirnya jatuh dan meledak di antara gunung-gunung. Singkat cerita, sebagian besar kekuatan militer telah berhasil dilumpuhkan dan sekarang tinggal bosnya yaitu Kolonel Miles. Jake lalu berusaha untuk meledakkan pesawat Kolonel Miles. Namun, Kolonel Miles berhasil menyelamatkan diri dengan menaiki robot perangnya. Ledakan itu juga membuat Jake terlempar kembali ke darat. Lalu Kolonel Miles yang berhasil selamat, lalu berusaha mengincar lab darurat tempat tubuh asli Jake berada. Di sini Neytiri muncul dengan hewan barunya dan mulai menyerang Kolonel Miles. Namun karena kalah senjata, akhirnya Neytiri berhasil dijatuhkan. Lalu tepat saat Kolonel Miles berniat akan mengeksekusi Neytiri, Jake tiba di sana dan langsung menyerangnya. Di sini Jake berhasil memecahkan kaca kokpit robot milik Kolonel Miles yang otomatis membuat Kolonel Miles harus menggunakan masker darurat agar bisa bernafas. Karena waktu yang dimilikinya terbatas, Kolonel Miles selalu berniat akan mengincar lab Avatar. Jake lalu mengambil kesempatan itu dan menyerang langsung ke arah Kolonel Miles yang sudah tidak memiliki kaca pelindung lagi. Namun serangan Jake meleset sangat tipis yang hampir mengenai leher Kolonel Miles. Lalu Neytiri yang telah berhasil melepaskan diri, dia langsung mengambil busurnya dan memanah Kolonel Miles dengan panah yang sampring-pring. Serangan Neytiri tepat mengenai jantungnya dan dia lalu melesatkan satu anak panah lagi untuk memastikan kemenangan mereka. Namun Jake yang tersadar dan kembali ke tubuh aslinya karena mesinnya terbuka, lalu berusaha menyeret tubuhnya untuk mengambil masker oksigen. Namun karena terlambat, Jake akhirnya tidak sadarkan diri dan udara beracun mulai memasuki tubuhnya.
Lalu Neytiri yang sadar akan apa yang sedang terjadi kepada Jake, lalu bergegas masuk ke dalam lab dan menolongnya. Beruntung di sini Jake masih bisa terselamatkan. Setelah pertempuran tersebut, para manusia lalu dikirim kembali ke bumi dan dilarang memasuki planet Pandora dan hanya beberapa manusia yang diberikan hak khusus untuk tinggal di sana. Jake akhirnya diangkat menjadi ketua klan para Na'vi dan tepat di hari ulang tahunnya, dia memutuskan untuk mentransfer jiwanya ke dalam tubuh avatarnya untuk menjadi Na'vi selamanya. Dan film pun berakhir.